Baik, jadi kita akan lanjutkan dari presentasi kita sebelumnya mengenai representasi ya. Jadi terakhir kita bahas mengenai representasi, ada yang disebut dengan irreducible representasi, ada yang disebut dengan reducible representasi. Jadi suatu grup itu tidak memiliki guna kalau tidak bisa dipakai. Nah, untuk memakai suatu grup, maka kita harus menyatakan dia, mewujudkan dia istilahnya ya, mewujudkan dia menjadi sesuatu yang konkret, intinya begitu. Jadi ide abstraknya mungkin bagus, indah, dan ideal, tetapi ideal ini harus berubah menjadi sesuatu yang konkret, yang direalisasikan tergantung kepada dunianya. Jadi dia masuk ke dalam suatu dunia, maka dia akan realisasinya berdasarkan apa yang menjadi sifat di dalam dunia, kita sebutnya representasinya gitu ya. Jadi dunia di mana dia bekerja itu disebut dengan, biasanya bahasa matematika adalah ruang vektor atau ruang Hilbert kalau di mekanika kuantum. Jadi selalu harus bisa dinyatakan dalam representasi. Jadi idealnya ada, konsepnya ada, tetapi ketika kita mau bekerja, bagaimana sih dia bekerja pada vektor, maka dia harus muncul, dijawantahkan, direpresentasikan, direalisasikan, istilahnya bahasa matematiknya, menjadi suatu objek yang bisa bersentuhan langsung dengan benda-benda yang ada di dalam ruang tersebut. Nah, benda-benda yang ada di ruang tersebut disebutnya adalah vektor. Jadi dia harus bisa bekerja pada vektor, bisa memiliki dampak pada vektor. Nah, sesuatu yang bisa, konsep grup atau grup yang direalisasikan ini disebutnya representasi. Istilahnya kadang-kadang realisasi atau representasi. Kalau dalam ruang vektor biasanya disebutnya adalah representasi. Jadi representasi itu ya semacam kayak pernyataan atau apa ya? Ya representasi lah bahasanya, representasi dari suatu konsep grup dalam suatu ruang vektor. Dan representasi disebut reguler kalau dimensi sama dengan dimensi dari grupnya. Jadi misalkan suatu grup memiliki order n kecil gitu ya. Jadi ada order n kecil, jumlah elemen grupnya, kita bicara grup berhingga. Kalau grup tangga itu kita nanti harus bicara dalam konsep continuous group. Kita harus menggabungkan konsep grup dengan konsep diferensial manifold karena ada manifold di situ. Mungkin yang belajar di relativitas umum udah paham apa itu maksudnya manifold. Jadi ruang parameternya nanti menjadi manifold yang harus memiliki sifat diferensiabel. Nah, kalau di sini kita berbicara dengan konsep grup finite yang banyak dipakai di material, di solid state, dan seterusnya ya, kristal, dan seterusnya. Dan dalam konteks ini maka representasinya adalah berdimensi berhingga biasanya. Tergantung dari ruang vektornya. Tapi biasanya kita batasi atau kita memiliki suatu ide yang disebut dengan representasi reguler. Dalam representasi reguler, dimensi dari ruang vektornya, tempat dia merealisasikan dirinya, itu sama dengan order dari grupnya. Jadi kalau grupnya ordernya n kecil, maka representasinya juga n kecil. Intinya begitu ya, itu disebut representasi reguler. Ini udah pernah kita bahas, coba kita lihat saja. Ya. Nah, ini kita tulis di sini ya. Dan representasi bisa diklasifikasi menjadi yang reducible maupun yang irreducible.
Jadi kalau yang reducible itu bisa dirubah, diturunkan nanti menjadi irreducible ya. Kalau irreducible udah nggak bisa lagi direduksi lagi. Ini disebutnya kadang-kadang irreducible representation ya, singkatannya adalah IREPS. Jadi kalau reducible artinya adalah kita bisa mengatur atau mengubah basis dari ruang vektornya sehingga representasinya nanti bisa direduksi menjadi bentuk-bentuk yang hanya bekerja pada subruang vektor saja yang tidak tercampur antara satu subruang vektor dengan subruang vektor lainnya. Intinya sangat mirip dengan konsep diagonalisasi yang kalian pelajari di SMART. Cuma kalau diagonalisasi kita hanya memiliki satu dimensi saja untuk setiap subruang vektornya. Di sini kita bisa memiliki lebih dari satu dimensi. Oke, apalagi di sini kita akan naik. Saya tutup dulu. Wow. Ya. Ya. Nah, ini contoh kalau dia reducible, maka kita bisa membuat transformasi basis sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi blok diagonal seperti ini. Ini blok diagonalannya. Kenapa jadi error tangan saya? Nah, jadi bentuk adalah blok diagonal seperti ini. Nah, ini kita tidak tahu apakah ini bisa direduce lagi, misalkan yang M1 atau M30 di sini. Tapi kita katakan ini fully reducible, jadi kita bisa reduce lagi. Pertanyaannya tadi ya, apakah ini bisa reducible atau tidak? Itu yang tidak tahu. Nah, kalau kita ingin mereduksi terus-menerus, maka kita bisa reduksinya sampai misalkan seperti ini. Reduksi ya sampai setiap RI, itu R1, R2, R3, R4, dan sampai RK di sini, semuanya tidak bisa direduksi lagi. Maka ini adalah representasi yang semuanya masing-masing adalah REPS. Ini mejanya kecil, dan banyak bahan, benda sini, jadi susah. Jadi kumpulan REPS ya, jadi REPS. Sebenarnya begitu. Dan representasi ini masing-masing bekerja ke ruang vektor yang sesuai. Ya, karena tadi bentuknya adalah blok diagonal, sehingga yang ini akan bekerja ke V1 saja, V2 saja, dan tidak akan tercampur antara V1 dan V2 terhadap representasi dari grup tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada? Atau udah lupa semua?
Oke, kalau tidak ada, selanjutnya beberapa konsep penting dalam representasi grup berhingga ya, grup finite, grup finite. Jadi, terlalu jauh, jadi susah kelihatannya. Jadi kita bicara mengenai sekarang ada suatu lemma yang sangat penting, yaitu lemma Sur ya. Lemma itu semacam teorema tapi lebih sederhana. Ini memainkan peran sangat penting, terutama dalam grup berhingga, yang isinya berhingga. Jadi kita punya grup Y, lalu kita punya representasinya dinyatakan dalam bentuk R1 misalkan ya. Maka kita bisa nyatakan bentuk matriks dari grup G tersebut. Bentuk matriks itu adalah representasi ya. Nyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan kita punya suatu vektor A dalam ruang vektor kita V, maka efek dari G itu akan mengubah A itu menjadi notasi kita seperti ini ya. Nah, jadi AG itu adalah efek dari elemen grup G pada A. Ini notasi kita adalah M sebelumnya. Ini menunjukkan representasi kita. Maka ini adalah matriksnya. Matriks representasi dari G. Jadi adalah matriks representasi dari G. Ini matriks karena ada indeks baris dan kolom bekerja pada B. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita dapatkan vektor A yang merupakan efek dari G ketika dia bekerja pada B, begitu ya. A-nya berubah jadi AG gitu ya, merupakan kombinasi linear dari B. Kira-kira seperti ya, itu seperti yang dipelajari di aljabar linear atau di dalam bab berapa di bawah itu bab 3 mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Nah, misalkan kita punya dua buah vektor, bahwa A itu elemen dari yang P1 kita kan, sedangkan I itu elemen dari V secara keseluruhan, atau di mana ya. Jadi bahwa V-nya itu bisa ditulis sebelumnya kan sebagai P1 tambah P2 tambah V apa tadi, VK atau apa ya, saya lupa. Paling besarnya kita sebut K atau ya anggap aja K. Ya, ini kok begini. Oh, tinggi. Matanya udah capek. Oke. Maka kita bisa mencari suatu transformasi dari vektor I ke vektor A. Jadi misalkan kita katakan bahwa A itu dihubungkan oleh suatu transformasi, kita sebut saja S, yang mengambil vektor I, lalu dipetakan ke vektor A. Maka S ini jelas, karena ini dimensinya adalah masing-masing D1, D2, sampai DK, maka S itu adalah matriks, atau matriks, kita sebutnya matriks. Berapa kali berapa? Berarti adalah D1 kali N kan. Dimana dimensi dari V ini dimensinya adalah N. Ini masing-masing dimensinya adalah DK ya. Jadi kita mengambil sembarang vektor di dalam dimensi N, kita petakan masuk ke dalam subruang yang V1. Artinya kita hanya butuh matriks yang ukurannya D1 kali N saja. Baris kali kolom kan, jadi baris kali kolom, baris itu berarti kalikan dengan kolomnya. Betul ya.
di belakang terhadap I kan, karena I-nya indeksnya ada berapa biji? Ada N buah, A-nya indeksnya cukup D1 saja, A-nya 0, berarti kita nggak perlu. Nah, menariknya adalah dari sini kita bisa menggambarkan transformasi A menjadi AG yang disebabkan oleh elemen grup G menjadi seperti demikian. Jadi kalau kita tulis ulang di atas tadi bahwa A itu elemen grup G tadi, maka berubah menjadi ini jadi AG tadi ya, notasi kita seperti itu. Ini tadi sama dengan apa? M M G B, betul ya. Ini B-nya itu bisa kita peroleh dari sembarang vektor di ruang V yang besar. Seperti berarti S, BI, I. Satu cara melihatnya begitu. Cara lain, kita tahu bahwa A tadi itu adalah SAI kan I ya. Maka SAI bekerja pada IG gitu ya. IG itu adalah I ditransformasikan oleh G. Hasil dari I itu adalah akibat dari transformasi dari G yang merupakan nanti kombinasi dari vektor-vektor di ruang vektor. Berarti ini adalah saya tetap, nanti kita tuliskan lagi menjadi M berarti M apa nih? I ya berarti. IJ ini adalah representasi besarnya dari grup tersebut. Ya. Jadi akibat dari bentuk transformasi dalam elemen dari grup G itu mengubah yang J menjadi I atau kombinasi dari J sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lebih berkaitan pada transformasi, jadi representasi. Jadi ini adalah representasi J dalam bentuk matriks MIJ, tapi ini untuk keseluruhan ruang vektor. Jadi bekerja pada ruang vektor V besar, sedangkan ini bekerja pada ruang vektor bekerja pada ruang vektor V1, yang ini bekerja pada ruang vektor V semuanya ya. Jadi kita memiliki dua buah representasi yang memiliki dimensi yang berbeda gitu ya. Jadi A dan B, mungkin supaya lebih jelas lagi, A dan B-nya itu jalan dari 1, 2, sampai D1. Ya. Sedangkan I dan J itu jalannya dari 1, 2, sampai N besar. Lalu kita tahu bahwa D1 tambah D2 nah, itu ya. Video di sini ya. Ini. Dengan notasi aja. Oke, lalu apa yang terjadi di sini? Kita bisa samakan antara kedua yang pernyataan dua di atas ini ya. Jadinya apa? Kalau kita bandingkan
kedua persamaan itu, maka kita akan dapati bahwa ini konsekuensinya adalah SAI sama dengan yang di atasnya ya kan ya, MAJ, MAB ya, terganti J, jadi J ya, karena itu kan I, J, terus indeks dummy aja ya, indeks dummy-nya kita rubah jadi apa, J, dari I, J-nya I kan ya. Pakai ini panas banget, kelihatan nggak enak tangannya, lengket cuma. Udah, kita tutup. Oke. Nah, ini adalah persamaan yang nanti menghasilkan kesimpulan yang penting yang berkaitan dengan source lemma atau lemma source di situ ya. Jadi perhatikan kita punya dua representasi yang belum tentu sama, bisa beda ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kita memiliki dua representasi, yaitu yang ini dan yang ini. Ini representasi total ya. Ini representasi berkaitan dengan R1-nya ya. Fasilitas seperti itu ya. Oke, sehingga kita ingin mendapatkan, atau kita sekarang mendapatkan hubungan antara kedua representasi tersebut. Nah, jadi kalau kita mulai dari persamaan ini, kita juga bisa lihat bahwa himpunan dari A, vektor A, ini adalah anggota dari V1, betul ya? Itu akan membentuk representasi dari G yang lebih kecil dibanding representasi besarnya, dari V besar. Jadi kalau misalkan A-nya itu adalah anggota dari sebuah subruang vektor V1 yang merupakan subruang vektor dari V besar, maka bisa kita katakan representasi R-nya itu adalah reducible kan. Berarti dia bisa di breakdown menjadi representasi yang lebih kecil. Ya, jadi kalau kita balik, kita bisa nyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah jika R-nya adalah irreducible, maka tidak boleh ada S seperti itu. Memenuhi ini. Jadi tidak ada S yang memenuhi di sana gitu ya. Kalau R-nya adalah irreducible. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan dengan bahasa lemma ya. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira idenya nangkap kan ya? Jadi kita punya bentuk perkalian seperti ini, yang dipenuhi, ada hubungan antara dua representasi, yaitu representasi MIJ dengan MAB 1 gitu ya. Satu itu ya tangkapnya 1. Sebuah representasi yang kita nggak tahu reducible apa enggak. Nah, kalau misalkan
vektor-vektor A itu merupakan subruang, anggota dari sebuah subruang dari V besar, maka jelas ini menunjukkan bahwa R-nya itu adalah reducible, ada R1 di situ. Atau bisa kita balik, kalau R-nya secara keseluruhan itu irreducible, maka kita tidak bisa mencari S yang memenuhi persamaan ini. Nah, ini menjadi suatu bentuk namanya lemma pertama dari Schur. Schur. Nah, pertama dari Schur mengatakan bahwa jika dimensi berbeda dihubungkan oleh persamaan di atas, hubungan copy paste tadi, ya Pak, BG S BG maka dengan 0, dia nggak ada itu ya 0 ya. Ini disebut dengan lemma pertama. Jadi sekali lagi, kalau ada dua matriks dari dua representasi bisa dinyatakan dalam matriks yang irreducible, dimensinya berbeda, dan memiliki hubungan seperti ini, maka S-nya pasti sama dengan 0. Ya. Jadi ini hanya berlaku kalau salah satu representasi adalah reducible, yang M-nya misalkan reducible, karena asumsi kita M di sini yang tanpa angka 1 ini lebih besar dibanding yang sebelah kanan di sini. Nah, untuk kasus khusus, misalnya jika D1 sama dengan N, artinya ini keseluruhan ruang itu diwakili oleh D1, maka jelas S-nya itu adalah N kali N, yang matriks N kali N. Oke. Sehingga karena S-nya N kali N, maka kita bisa cari inverse-nya kan. Itu ya, inverse standar ya. Oke. Dan kita bisa mengkaitkan kedua matriks tersebut. Berarti kita bisa pindah S-nya ini salah satu ke sebelah kanan, atau yang ini yang kanan ke sebelah kiri, sehingga kita dapatkan dalam bentuk notasi yang lebih umum. Ini berarti S-nya kita pindah ke sebelah kiri misalkan ya, berarti S AI M, ini nggak usah pakai AI, misalkan kita tulis sebagai S inverse ya, sama dengan M M1
Nah, dari sini kita tahu dari Bismarck bahwa ini adalah apa? Transformasi similaritas kan? Transformasi similaritas. Artinya apa? Artinya bahwa M dan M1 ekivalen. Jadi kedua representasi tersebut adalah ekivalen. Ya, jadi kalau dimensinya sama, maka representasinya menjadi ekivalen. Bisa juga mereka memiliki dimensi sama, tapi mereka hidupnya di dalam ruang Hilbert yang berbeda. Nah, untuk kasus tersebut, maka S-nya harus sama dengan 0. Ya, karena mereka tidak terhubung, ya. Tidak ada transformasi yang menghubungkan mereka. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kita memiliki hubungan seperti ini, di mana ini ya, di mana S-nya tidak sama dengan 0, maka itu artinya reducible representasinya atau similar. Jadi kalau S tidak sama dengan 0, maka artinya adalah ada dua kemungkinan ya. Atau ya. Nah, sekarang kalau jika misalkan reducible, jika R-nya adalah R reducible, maka artinya apa? Kita tulis ulang yang tadi, berarti MG S dengan SMG kan ya. Jadi kalau representasi R itu adalah reducible, maka persamaan yang seperti di atas ini dengan mengganti M1-nya dengan M keseluruhannya untuk setiap G, itu menunjukkan bahwa gimana? Maka ini artinya apa? Artinya bahwa S-nya adalah sama dengan suatu kelipatan dari lambda dikalikan matriks satuan. Ya. Jadi kalau ini adalah matriks satuan, ini kan berarti persamaannya benar ya. S dengan S, D, berarti dikalikan 1, lambda kali I, unit matriks. Nah, ini disebut dengan lemma Schur yang kedua. Lemma Schur yang kedua. Jadi ini bisa ditujukan seperti ini. Jadi kalau kita kerjakan misalkan percekan seperti ini, misalkan ya. Misal I adalah eigenket yaitu artinya SI sama dengan, kita sebut saja nilai eigennya apa ya, AI gitu ya. Nah, persamaan tadi artinya apa? Maka M GS
I sama dengan AI, betul ya. MG sebelah kanan adalah S. Jadi kita lihat bahwa ini pun merupakan eigencat ya, dari S juga. Dengan nilai eigen yang sama, yaitu A1. Dengan AI. Artinya apa? Artinya maka S tersebut otomatis akan tereduksi menjadi kelipatan dari matris satuan. Ya, jadi dia merupakan kelipatan dari matris satuan ya. Jadi, karena nilai eigennya kan sama semua dan tidak nol, dan ini merupakan kelipatan dari satuan dalam ruangan tersebut ya. Nah, ini disebut dengan Lemasur yang kedua. Ini semua pernyataan yang di atas itu terutama ya. Nah, ini sebutnya namanya adalah lemma. Kedua. Yang pertama dan kedua ya. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu mengenai formalismenya. Ada? Nah, kalau tidak ada, kita lihat aplikasi dari dua lemma ini ya. Jadi dua lemma ini memiliki peran penting dalam perumusan atau dalam klasifikasi grup berhingga. Jadi misalkan tinjau dua buah representasi yang kita sebut saja dengan ada dua representasi disebut L alpha dengan L beta, yang masing-masing dimensinya adalah ini dimensinya adalah D alpha, ini dimensinya adalah D beta gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini berkaitan dengan V alpha, DV beta, semuanya begitulah.
apalagi ya, bisa dipanjang-panjangkan terus ke bawah nanti. Ini namanya adalah M alpha, yang ini M beta B gitu ya. Jadi semuanya dilabel dengan alpha beta. Oke. Nah, sekarang kita buat pemetaan. Kita sebutnya pemetanya adalah S. Di sini yang kita dapatkan dari menjumlahkan untuk semua elemen dari grup G untuk representasi alpha. Lalu ada suatu matriks N di sini. Ini representasi beta yang merupakan representasi dari inverse dari yang G di sini. Maka jelas N di sini matriksnya ukurannya adalah berapa? Ini adalah D alpha kali D alpha kan. Ini adalah D beta kali D beta. Maka ini jelas adalah alpha kali D beta kan. Sehingga S ini ukurannya adalah alpha kali D beta ya. Dimensinya kira-kira begitu ya. Itu kan ya. Ya, kita jumlahkan untuk semua G ya. Jadi ada penjumlahan terhadap semua G. Elemen dari grup G. Nah, ini kita bisa lihat ini akan menghasilkan, kalau kita balik, atau kita kalikan saja, kalau kita kalikan dari sebelah kiri dengan MB gitu yang dan yang ini kita kalikan dengan sebelah kanan dengan MA gitu ya, maka kita bisa tunjukkan, maka ini sebagai latihan aja, nanti kalau begitu coba aja MB yes itu sama dengan S nah, ini cek atau buktikan ya. Ini S ya. Oke. Cara dikalikan aja kanan kiri, jadi jangan dibalik, nanti nggak bisa. Dikalikan aja, nanti akan terbukti hasilnya sesuai dengan menggunakan sifat representasi homomorfisme ya dalam representasi. Nah, kalau kedua representasinya itu adalah berbeda, maka dimensinya berbeda kan. Maka sudah nol. Ini source lemma tadi ya. Oke. Sebaliknya jika S tidak sama dengan 0, artinya apa? Salah satu atau dua-duanya bisa salah satu representasi adalah reducible. Itu ya. Salah satu representasinya akan reducible. Jadi kalau
kita memiliki dua representasi yang berbeda, jadi kalau misalkan kita memiliki, jadi kalau misalkan R alfanya tidak sama dengan R beta, artinya apa? Dan maka dari lemma Sur yang pertama itu mensyaratkan bahwa ini angka n-nya ini cuma untuk membagi saja. Yang kita tulis ulang yang atas tadi yaitu M J alpha G, n-nya kita pilih 1 saja, G beta ya, apa B, B artinya adalah representasi berbeda gitu ya. Ini dari yang di atas ini ya, S-nya kan sama dengan 0, gitu kan ya. Kita jumlahkan sebarang B, karena 0 berarti semua komponen dari S-nya adalah 0. Karena semua elemen S dari 0, maka kita bisa pilih untuk sembarang kombinasi saja. Betul ya? Kita pilih sembarang kombinasi antara elemen dari M alpha atau M beta, yang tentunya bergantung pada N di sini. Jadi N-nya adalah sembarang matriks. Yang ukurannya jelas D alpha kalikan D beta. Penjumlahannya terhadap G ya, ini perkalian matriks betul, tapi kita jumlahkan terhadap G. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, ini kita jumlahkan terhadap G, dan kita bisa tulis untuk sembarang elemen dari matriksnya, yaitu MIJ, MPQ, yang bebas apapun juga kombinasinya, ya hitung aja ada berapa, cukup banyak tergantung dimensinya ya, berarti IJ, PQ ada 4 tergantung dimensi masing-masing. Kita bagi dengan skor N di sini. Kita lihat kalau bentuknya adalah merupakan syarat ortogonalitas kan ya. Jelas syarat ortogonalitas atau bentuk lah. Karena kita bisa pandang semacam kayak dot product antara dua buah elemen matriks dalam ruang N. Dimensinya adalah N. Karena N itu adalah order dari J. Itu ya. Karena ini adalah jumlah untuk semua Y. Jadi untuk semua G, kalau untuk berperingkat berarti ada N buah Y-nya kan, berarti dia jalan dari G1, G2 sampai Gn, berarti dimensinya adalah N. Nah, kalau sekarang kalau kita ambil kasusnya adalah R alfanya sama dengan R beta, maka kita bisa dapatkan dengan cara yang sama. Itu nilainya tidak akan 0 ya. M alpha sama IJ X
Ini bisa pakai delta alpha beta, tapi ini alpha alpha aja tuh. Bisa diperluas ke delta alpha beta. Mau kita gabungkan ya, udah satu-satu aja. Alpha beta lah. Ya, ini karena jumlah dari dimensi aja kan, betul ya. Jadi dibagi dengan n, sebenarnya ada n buah ya. Jadi ingat ketika kita kalikan ini sama, berarti dia akan kalau C I K I ini seperti menghitung trace ya, berarti kita kalikan, berarti kan hitungannya trace ya, I sama Q sama, J sama P sama, jadi kita kalikan lalu kita tracekan, berarti ini kan jadi identitas saja. Ini ada lagi ini G inverse dalam dimensi apa ini D alpha gitu ya, lalu kita jumlahkan untuk semua n gitu ya, semua elemen dari G gitu ya. Jadi kita dapatkan nanti ini adalah 1 per D alpha, delta IQ, delta CP. Oke, ada pertanyaan dulu? Silahkan jika ada pertanyaan. Sepertinya belum, Pak. Oke, kalau belum, lanjutin aja yang dari sini. Nanti mungkin sebelum kita gunakan ini, kita perkenalkan dulu. Ini mesti nyambung, tapi saya kasih batas dulu ya. Kita perkenalkan suatu notasi baru, yaitu I, C pakai kurungnya Kurawal. Ini kita definisikan sebagai 1 per N. Kita rata-rata untuk elemen grup dari G di sini. Kita rata-rata dari apa namanya? Dari vektor dot product vektor yang biasa, jadi bracket yang biasa. Kita punya bracket yang biasa, tapi biasanya ini kan hasil dari operasi dari grup ya, hasil operasi dari grup. Pada I jadi IG, yang J JG gitu ya, tapi kita jumlahkan untuk semua elemen grup, lalu kita bagi dengan berapa elemen grupnya, ada N misalnya, jadi kita rata-rata. Jadi selain adalah rata-rata. N product, ini perkalian dot product atau N product yang di rata-rata, intinya begitu ya. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa ini adalah tidak berubah terhadap elemen dari grup, artinya disebutnya grup invarian. Jadi kalau misalkan kita kalikan
ya. Ditulis saja. Jadi kalau kita misalkan I-nya dioperasikan dengan GA misalkan ya, J-nya juga dirubah oleh GA, maka ini persis sama dengan yang semula aja, jadi tidak bergantung pada GA. Jadi ini kan nanti I, J, ambil aja, berarti kita ambil dari depan gitu ya. Nah, ini kan sama persis saja ya, karena dia akan men-span keseluruhan dari elemen grup itu sendiri. Jadi kalau kita sebutnya di aksen adalah ya kalikan G, dia bisa tulis seperti ini saja. Jadi ini tidak lain adalah sebenarnya jadi kita sebutnya bahwa dia bersifat grup invariannya. Karena dia tidak berubah terhadap grup, terhadap operasi grup kan. Jadi kalau kita tinjau untuk sembarang dua vektor, untuk sembarang vektor misalkan U dan V gitu ya, kita bisa tuliskan yang tadi menggunakan notasi yang tadi, M yang kita bekerja pada PU itu kalau pakai ini berubah menjadi MD biasa, coba ada U gitu ya. Sama seperti ide dot produk ya, kalau dot produk dikalikan maka ini satu semuanya pindah bekerja di satunya atau yang lainnya ya. Jadi sama seperti kalau konsep rotasi ya, kalau rotasi ada dot produk invariant terhadap rotasi kan berarti ini mungkin ya sudah saya turunkan menggunakan konsep yang sudah sering dipakai saja. Jadi kalau misalkan ada dot produk misalkan R A dot B gitu ya, itu pasti sama dengan A dot R inverse B gitu ya. Ini yang sering dipakai di SMA atau di kuliah, atau bisa dibayangkan sendiri karena A dot B itu invarian terhadap rotasi. Jadi kalau kita rotasikan A-nya baru didotkan B sama aja dengan A didotkan dengan rotasi kebalikan ke B ya. Kalau nggak dibayangkan secara geometri sih hasilnya sama. Intinya sama seperti itulah. Ini secara geometri bayangkan aja. Nah, untuk representasi kita juga tahu bahwa untuk representasi atau kalau ini dari kuantum juga kita tahu ini juga berlaku bahwa M dagger gitu ya, sama dengan P gitu ya. Jadi kita bisa kaitkan antara kedua ini kan ya, berarti ada hubungan antara ide ini. Ya kan, berarti representasi kita adalah representasi yang uniter. Maka semua representasi dari finite group adalah uniter. Semua dari finite group adalah uniter. Kita terhadap apa? Terhadap ini apa namanya? Inner product perkalian dalam
terhadap ini ya, segini ya. Yang saya kita tulis tadi. Nah, ini belum tentu berlaku kalau kita bekerja dalam grup kontinu. Kalau di grup kontinu, kita tidak dijamin memiliki prestasi yang selalu uniter. Karena di dalam kasus grup kontinu, kita belum tentu bisa mendefinisikan inner product seperti yang ini, yang di rata-rata seperti ini, karena elemen grupnya tangga dan sistem jadi lebih rumit. Sehingga karena kita memiliki representasi yang unitar, kita bisa tulis yang hasil di atas tadi dalam bentuk yang lebih kompak lebih singkat, dengan satu kesamaan saja, kita jadikan satu semuanya. Sehingga kita dapatkan di sini tadi adalah super N kan ya, MIJ tadi adalah gain first. Sekarang kita ganti langsung dengan karena dia adalah unitary, kita ganti dengan kompleks konjugatnya ya, dengan tanda bar di atas ini menyatakan kompleks konjugatnya. Ini bilangan biasa. Ini satu per alpha. Nah, sekarang kita gabungkan di sini karena ini alpha dan beta beda, jadi kita pakai delta alpha beta. Kalau beda dia 0, kalau sama ya kira-kira begitu. Nah, ini menariknya bisa dituliskan dalam bentuk menggunakan konsep namanya karakter. Jadi sekarang kita definisikan apa yang disebut dengan karakter. Dari situ nanti kita lihat aplikasinya lebih banyak menggunakan karakter. Tapi ini penurunan ini ujung-ujungnya yang paling banyak dipakai adalah yang definisinya dengan menggunakan karakter nanti. Jadi kalau dengan karakter kita definisikan ide namanya karakter. Karakter itu adalah notasi pakai kai ya, karakter. Itu didefinisikan sebagai trace-nya saja dari sebuah representasi alpha ya. Jadi kita memiliki suatu representasi alpha dari elemen G, ada yang menghasilkan karakter. Jadi karakter itu fungsi dari representasi dan juga fungsi dari elemen dari grupnya. Dan perlu diingat bahwa ini tidak unik ya. Oke. Jadi dia tidak unik, tetapi dia memiliki sifat, dia bersifat kelas intinya ya, jadi tidak unik, tapi dia bersifat kelas, artinya satu kelas yang memiliki trace yang sama. Jadi bisa dilihat seperti ini, kalau kita belajar mengenai kelas, atau bahasa lainnya konjugasi kelas, konjugasi ya. Dan jadi kalau kita punya alpha, kita misalkan adalah G, ini definisi daripada konjugasi kan, sembarang GA gitu ya, makanya definisinya trace, kita tulis ulang saja. Karena ada representasi, makanya kita bisa jabarkan dalam bentuk representasi saja, berarti adalah G alpha gitu ya. GA, oke. Terus ini semuanya. Nah, karena sifat dari trace adalah siklik, makanya akan menghasilkan trace dari ini lagi kan, ini tinggal diputar.
dapat adalah alpha G lagi. Itu ya. Sama dengan apa? Artinya elemen-elemen yang berbeda bisa memiliki nilai karakter yang sama. Jadi karakter itu adalah merupakan sifat dari kelas, bukan dari elemen. Karakter atribut atau sifat dari kelas. Oke, jadi sebuah kelas memiliki karakter yang sama. Jadi kita tinggal membreakdown ke dalam kelas-kelas, nanti kita akan mendapatkan karakter yang sama. Lalu karena kita tahu bahwa semua representasi dari grup beriga itu adalah uniter, jadi kita bisa langsung simpulkan lagi representasi atau karakter dari, kalau kita lihat karakter dari, kita punya karakter dari inverse-nya, ya, itu tidak lain adalah trace dari representasi alpha dari inverse-nya kan ya. Tapi karena dia uniter, berarti dia Decker dari G saja. Yang kita tahu ini adalah sama dengan kompleks konjugat dari alpha kayak alpha ini. Nah, sekarang kita aplikasikan nih ke dalam formula master kita. Formula master kita yang di atas tadi ya. Nah ini ya. Ini formula master kita. Oke, kalau kita aplikasikan ke sini, kita ambil trace di sini, maka tinggal kita samakan saja kan ya. Untuk ambil trace itu berarti kita tinggal samakan J dengan Q, I sama dengan P gitu ya. Maka kita dapatkan kalau J sama dengan Q, I sama dengan P, bagiannya menjadi 1, 1. Ini menjadi tetap delta alpha beta. Dan seterusnya, maka ini akan berubah menjadi intinya adalah seperti ini. Jadi dari sini, dari 2 ini kita dapatkan hubungan seperti ini. Oke, ini tinggal jumlahkan, dapatnya adalah D alpha kan, karena ini adalah I sama dengan Q, J sama dengan P, dijumlahkan, berarti ini kan sama dengan delta lagi, I itu
kita jumlahkan semua I, maka dapatnya adalah, pada dimensi adalah alfa, maka dapatnya D alfa lagi, sehingga D alfanya akan hilang. CQ, kenapa kebalik? Ini kayak salah. CP, kayak tekor nih ya, CQ harusnya. Nah, oke, jadi kita dapatkan hubungan semacam ortogonalitas lagi dari dua buah vektor yang hidup di ruang n dimensi. N adalah orde dari grup G-nya. Betul ya, jadi kita jumlahkan terhadap G di sini, setelah dia panjang atau dimensi ruang vektor adalah diberikan oleh jumlah dari elemen dari grupnya. Nah, tapi kita tahu tadi bahwa fungsi karakter itu tidak unik, artinya untuk elemen grup yang berbeda yang dalam satu kelas memiliki nilai karakter yang sama kan ya. Karena memiliki nilai karakter yang sama, maka kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi seperti ini. Jadi kita gunakan notasi kurung perawal, misalnya untuk menyatakan yang di atas ini saja. Ini sebagai satu ini notasi saja, bukan komutasi nih ya, notasi ini. Jadi kita tinggal menjumlahkan, misalkan dari 1 sampai jumlah kelasnya. MC itu adalah jumlah kelasnya. Misalkan N itu adalah elemen dalam suatu kelas, maka ini adalah dengan Chi alpha di Chi alpha di ya, untuk semua elemen itu adalah delta alpha beta sama sebelumnya. Jadi sama persis saja, cuma kita sederhanakan karena kita tidak mau menuliskan berulang-ulang untuk elemen yang sama karakternya. Jadi kita tinggal kalikan NI kali gitu ya. Jadi ini adalah jumlah kelas. Nah, ini adalah jumlah elemen ya. Ya, kira-kira untuk yang I yang mana gitu ya, untuk kelas ke I. Untuk kelas ke I. Nah, hasil yang bisa kita ambil dari sini salah satunya adalah karena kita tahu bahwa kalau kita asumsikan aja misalkan ada n r buah representasi yang berbeda ya, ada n r buah representasi gitu ya, yang reducible. Oke. Maka artinya adalah alfanya adalah dari 1, 2, sampai R. Sudah begitu saja. Ini pernyataannya berarti kan menunjukkan apa nih? Ini kok jadi alfa-alfa, alfa beta. Alfa beta. Nah, ini menunjukkan kita memiliki sejumlah vektor
Berarti ada berapa vektor di sini yang dilabel oleh alfa, beta kan? Berarti alfanya dari 1 sampai R, demikian juga beta, berarti artinya ada NR buah vektor alfa gitu ya, intinya begitu kan ya. Dan pernyataannya menunjukkan bahwa ini saling tegak lurus, bukan tegak lurus, tapi dia ortonormal. Jadi kita katakan untuk alfa dari 1 sampai NR itu untuk ortonormal set. Himpunan ortonormal ya. Jadi karakter itu sendiri membentuk suatu himpunan vektor yang saling tegak lurus. Ya. Kalau dia saling tegak lurus, ada NR buah vektor, sedangkan elemen dari vektornya itu adalah NC saja, karena dimensi ruang vektornya adalah NC. Jadi dimensi dulu kan tadi kita jumlahkan kan terhadap NC saja. Artinya apa? Artinya NR-nya nggak boleh lebih besar dibanding NC kan ya. Berarti NR lebih kurang atau sama dengan NC. Kalau tidak ya dia nggak mungkin jadi himpunan yang ortonormal ya. Pasti dia bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, konsekuensi lain adalah yang bisa langsung kita baca dari situ adalah kalau misalkan alfa dengan beta, ya jelas ya, alfa dengan beta adalah 91. Jadi kalau alfa dengan beta, maka jelas didapatkan adalah alfa itu sama dengan 1 ya. Nah, kita bisa menghitung total, hitungannya adalah total karakter ya. Misalkan kita punya karakter total dari semua representasi, dan misalkan setiap representasi berulang sebesar R alfa kali gitu ya. Ada berapa kali sih representasinya yang di sini muncul misalkan R alfa kali. Berarti total dari karakternya adalah kita jumlahkannya untuk setiap masing-masing representasi dikalikan dengan jumlah berapa kalinya dia muncul kan. Berarti ini tinggal dituliskan seperti itu. Dan seringkali dalam permasalahan kita menentukan, mengklasifikasi representasi, kita ingin tahu berapa kali sih suatu representasi itu muncul. Nah, ini kita bisa gunakan sifat ortogonalitas atau ortonormalitas tersebut dengan mudah di sini, karena kita tadi adalah sifat vektor biasa, sama seperti kita mencari koefisiennya. Maka koefisien di sini adalah tinggal kita koreksikan dengan menggunakan definisi dot product kita tadi, yaitu pakai Furwani ya. Berarti sudah pas seperti ini saja kan ya. Nah, oke. Jadi kita bisa cari R alfanya dengan mudah. Demikian juga kalau misalkan sebagai latihan, dihitung aja sendiri nih, tapi dicek ya. Ini dicek saja, maka kita akan dapatkan hasil dasar dengan alfa kuadrat ya, untuk sebuah alfa. Jadi ini bisa dianggap sebagai semacam kayak tes sederhana untuk irreducibility. Jadi kalau skalar produk atau perkalian
skala dari sembarang karakter Kai gitu dengan dirinya sendiri seperti apa. Jika skala produk dari karakternya itu adalah 1, maka representasinya itu adalah irreducible. Ya, karena ini kan R-nya itu kan pasti lebih besar dibanding 1 kan ya. Nggak mungkin pecahan ya, karena ini adalah cuma jumlah representasi. Nanti ketika misalkan kita skala produkan satu karakter dengan dirinya sendiri, hasil 1, maka ini tidak mungkin ada lebih dari 1 di sini. Ya, cuma ada 1 saja. Ya, di dalamnya berarti dia adalah irreducible. Nah, kira-kira begitulah. Itu adalah aplikasi-aplikasinya. Dan banyak yang lain lagi. Itu sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Ada beberapa hasil lain yang mungkin tidak saya turunkan secara langsung, tapi saya tuliskan di sini bahwa multiplisitas misalkan ya. Ini bisa turunkan dengan tidak terlalu susah juga, tapi menggunakan hasil yang sama dari IREP ya. IREP dari representasi regular. Reguler adalah sama dengan dimensinya. Sama dengan dimensinya ya. Ini hasil yang diperoleh lagi. Jadi kalau kita mempunyai representasi yang reguler, artinya dimensinya sama seperti dengan jumlah elemen dari grupnya, dimensi representasinya, maka multiplisitas dari representasi irreducible-nya itu sama dengan dimensinya. Jadi kalau misalkan dia dimensinya 1, pasti dia cuma sekali muncul. Dimensinya 2, misalkan ukuran matriksnya 2x2, maka 2 kali muncul. Kalau 3, dia 3 kali muncul. Kalau 4x4 matriksnya, maka 4 kali muncul. Jadi semakin besar dimensinya, dia semakin banyak berulang munculnya. Jadi kalau kita tuliskan dengan cara yang tadi ya, R-nya kita ganti dengan D saja ya. Maka misalkan N itu adalah elemen dari grupnya atau dimensinya 1 sampai jumlah representasinya, maka R-nya kita ganti dengan D saja. Ya. Nah, ini untuk yang ini kita bisa pakai nanti untuk menentukan dimensi-dimensinya, jangan menebak-nebak. Jadi kalau ini kan nggak bisa sembarang, kalau misalkan jumlah representasinya terbatas, terus dimensi kita tahu, maka N sebenarnya ini angkanya ini tidak bisa sembarang angka. Maksudnya kita bisa menentukan angka-angka tersebut dengan mudah kalau dimensi rendah. Kalau dimensi tinggi lebih kompleks.
Satu lagi mungkin hasil yang tidak perlu kita turunkan untuk saat ini, cara menurunkannya kurang lebih sama seperti di episode tadi itu, adalah jumlah IREPS dari grup finite itu sama dengan jumlah kelasnya. Nah, ini yang lebih sering dipakai. Jumlah kelas dari grup hingga. Grup hingga biasanya tulisannya. Itu sama dengan jumlah kelasnya. Jumlah kelas dari grup tersebut ya. Ini juga hasil yang penting nanti untuk menentukan kalau kita ingin tahu ada berapa sih reps dari suatu representasi grup berliga, maka kita bisa tentukan itu dari jumlah kelasnya saja. Sampai sini ada mau ditanya dulu? Nanti mungkin kita bisa masuk ke contoh-contohnya, tapi nah waktunya sudah hampir selesai, tanggung, mungkin kita lanjutin aja contohnya nanti untuk kuliah selanjutnya. Kita ulang lagi apa yang kita pelajari.